Selamat malam teman-teman semua. Malam. Saya ingin berbagi Nama pengalaman sedikit ya. Nama saya Wiwilin. Saya ikut ini sudah dari tahun 2019. Oh. Terus begitu selesai alumni sini saya nggak datang-datang lagi. Latihan sendiri aja di rumah. Tapi lama-lama hilang karena kesibukan. Nah kemarin ini baru dapat WA lagi dari Cimahi, katanya yang alumni boleh ikut lagi katanya. Jadi saya pikir ya udahlah, kebetulan saya belakangan ini kan saya kena sakit insomnia ya, nggak bisa tidur. Udah setengah tahun ini saya nggak bisa tidur, udah ke dokter, udah kemana gitu. Jadi saya pikir ya saya pengen coba dulu di sini. Begitu coba hari pertama Cimahi nanya, gimana, bisa tidur nggak? Waduh Cimahi, pulang dari sini jam 10 saya langsung tidur, sampai besok pagi jam 6 saya baru bisa bangun. Wih, Itu satu yang saya rasakan gitu loh, enaknya ikut Ci di sini. Terus kedua, saya mengalami ini loh, kemarin ini saya bilang sama kokoku, kenapa ya kalau saya ini selalu Ci itu kumpul di perut gitu loh, nggak bisa tersalurkan gitu. Jadi Kobun Kui kan ngajarin saya, suruh tarik napas, nah, lepas, baru dilepas juga kan intinya ya. Nah, jadi saya ikutin gitu. Ternyata setelah saya ikut itu 2 hari kemudian, saya yang punya sakit anyang-anyangan pun tidak terasa atau sembuh gitu loh. Saya berasanya gini loh, pagi-pagi saya bangun tidur, saya pipis itu biasa kan agak ngedek, terus keluar sedikit gitu, sakit sekali. Udah 2 hari kemudian saya pipis itu seperti biasa aja gitu loh, lancar tanpa ada ngeden-ngeden lagi begitu. berapa lama itu? Itu saya ikut sudah hari keempat. Maksudnya sudah berapa lama Anyang-anyangannya? Anyang-anyangannya dari sebelum saya ikut ini. Oh. Saya sebelum ikut ini. Tapi kemarin tuh waktu sebelum Kobun Kui ngajarin saya nenden itu yang linci. Itu saya masih belum bisa sembuh. Begitu saya udah nahan itu nenden itu napas itu, baru saya ngerasain, oh ternyata itu kegunaannya. Thank you Kobun Kui ngajarin saya. Sama-sama Ibu Wiwi, terima kasih telah bersedia untuk berbagi. Di sini kita jelaskan kenapa anyang-anyangan bisa sembuh dengan meditasi Chen Qi. Anyang-anyangan adalah kondisi di mana buang air kecil terasa sakit atau tidak nyaman. Kondisi ini juga dikenal dengan nama dysuria dalam terminologi medis. Dan kondisi ini seringkali berkaitan dengan gangguan pada saluran kemih. Meskipun bukan penyakit, anyang-anyangan merupakan indikator dari beberapa masalah kesehatan, seperti infeksi kandung kemih atau peradangan prostat. Kondisi anyang-anyangan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama bisa menjadi tanda adanya batu ginjal. Batu ginjal yang terdapat dalam tubuh menghambat jalannya urin. Anyang-anyangan bisa disembuhkan dengan cara meditasi Chen Qi. Meditasi Chen Qi adalah sejenis metode olah pernapasan yang diciptakan oleh Profesor Li Xiaopo dengan tujuan untuk pengobatan. Dalam latihan meditasi Chen Qi, kita kenal 8 meridian istimewa, yaitu Tantian atas, Sang Tantian, Tantian tengah, Zhong Tantian, Tantian bawah, Xia Tantian, gerbang ekor, Wei Li, pintu kehidupan, Ming Men, bukit punggung, Jia Ji, Bantar Gyo, Yi Zhen, pusat pertemuan, Pai Hui. Dengan hembusan napas teratur, kita bangkitkan qi dalam tubuh kita untuk terobos ke 8 meridian tersebut. Setelah tembus ke 8 meridian tersebut,
kita sebut tungkuan atau sudah capai sirkulasi mikrokosmik, yaitu jalur qi yang kita buka sudah melingkar. Lihat gambar samping. Dalam kasus Ibu Wiwi, qi yang dibangkitkan terkumpul di Tantien bawah. Dari Tantien bawah menuju gerbang ekor atau Weili terjadi hambatan. Hambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit, misalnya infeksi kandung kemih, peradangan prostat, batu ginjal, kanker usus, kanker rahim, dan lain-lain. Untuk menembus Tantien bawah menuju gerbang ekor Weili, masih ada satu hambatan, yaitu dubur, Huiyin. Bagi sebagian orang, titik dubur ini sulit dilewati. Maka kami terapkan Ling Qi, qi yang dikerahkan, dan Tikang atau ngendet. Dengan Tikang atau ngendet sambil tarik nafas, kita kerahkan qi yang terkumpul di Tantien bawah untuk melewati titik dubur atau Huiyin menuju gerbang ekor Weili. Setelah capai gerbang ekor atau Weili, qi akan jalan terus menuju titik pintu kehidupan, yaitu Mingmen. Di sini hambatannya adalah sakit pinggang, saraf kejepit, dan lain-lain. Setelah tembus pintu kehidupan atau Mingmen, qi akan menuju Bukit Punggung atau Jiaji. Di jalur ini bagi yang punya penyakit hipertensi, kalau diukur tensinya akan naik. Tetapi tidak usah khawatir, ini hanya semu dan akan turun sendiri. Bagi yang biasa konsumsi obat hipertensi, jangan berhenti konsumsi. Selain hipertensi, yang sakit jantung, jantungnya akan berdebar dan badannya terasa panas, kadang-kadang dingin. Kejadian ini tidak usah khawatir. Dengan hembusan nafas yang teratur, jalur ini akan kita lalui. Setelah tembus Bukit Punggung atau Jiaji, qi akan jalan menuju Bantar Gyo atau Ichen. Bagi yang berpenyakit tiroid akan terasa sakit. Dengan disiplin dan konsisten latihan, penyakit tiroid bisa disembuhkan. Setelah tembus Bantar Gyo atau Yichen, qi akan menuju pusat pertemuan, yaitu Pai Hui. Jalur ini akan melewati otak kecil. Bagi yang mempunyai memori masa lalu yang kelam akan dibersihkan. Maka ada yang nangis, marah, teriak, dan ada juga yang ketawa. Setelah Bantar Gyo atau Ichen sudah bersih, qi akan menuju pusat pertemuan, yaitu Pai Hui. Kalau di sini ada masalah seperti sering migrain atau ada kanker otak, maka kita harus berjuang lagi untuk menembusnya. Pusat pertemuan atau Pai Hui sudah bersih, qi akan kembali menuju Tantien atas atau Sang Tantien. Disinilah sebagian orang lidahnya ketarik. Sebagian orang hanya pipi yang kebas. Di saat ini akan terasa bermacam sensasi. Sensasi setiap orang berbeda-beda. Kalau sudah capai tahap ini, kita sebut sudah tungkuan atau sudah capai sirkulasi mikrokosmik. Dengan rajin latihan terus, sampai setiap kali tarik nafas, qi dari gerbang ekor Weili langsung menuju pusat pertemuan Pai Hui. Setiap kali hembus nafas, qi dari pusat pertemuan Pai Hui langsung kembali ke gerbang ekor Weili, dan seterusnya. Kalau sudah capai tahap ini, baru bisa dikatakan sukses. Sirkulasi mikrokosmik sudah sempurna.
Dengan disiplin dan konsisten latihan, banyak penyakit tersembuhkan. Demikian ulasan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat selalu.